kau. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Dirno yang sudah memberi kesempatan. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 11 Jakarta. Pada kesempatan saat kali ini saya menyampaikan sosialisasi terkait dengan ketugasan saya di EGP Calon Guru Penggerak. Ini mensosialisasikan tentang pembuatan program sekolah. Yang ingin saya sampaikan pertama video dulu ya Bapak Ibu. Ini video yang saya buat tadi malam. Apa yang ingin saya sampaikan ada di sini. Jadi itu ringkasan dari yang akan saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Jadi ini tentang membuat program sekolah yang berpihak pada murid. Seperti apa sih? Seperti itu tadi ya. Jadi dasar filosofinya dari diajar Dewan Waro bahwa pendidikan dan pengajaran itu usaha kita untuk menyiapkan supaya anak itu bisa menjadi manusia yang hidup bermasyarakat, berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan atau gerakan yang saya rencanakan ini di sini, besok mungkin Bu Ani dan Bu Dian juga akan merasakan harus membuat kegiatan, membuat gerakan apa untuk sekolah.
yang nanti berguna untuk kemajuan sekolah. Ini yang saya rencanakan adalah Gerdap ini gerakan Bistya Aji Paramita. Itu untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid di SMA 11. Yang pertama untuk mencintai kebersihan dan peduli lingkungan. Karena saya lihat untuk saat ini seperti yang diusulkan oleh Bu Zam tadi ya, jadi di kelas itu anak-anak nggak peduli. Latar belakangnya itu anak-anak kurang peduli terhadap kebersihan kelasnya. Mereka itu lebih mengandalkan outsource atau cleaning service. Jadi semua sudah dibersihkan. Mereka tidak perlu piket, mereka nggak perlu membersihkan kelas. Mereka kebanyakan seperti itu. Meskipun ada juga kelas-kelas yang piketnya jalan, itu juga ada. Tapi itu kecil sekali ya. Kemudian yang kedua tentang tertib disiplin upacara. Jadi saya melihat selama ini anak-anak seperti yang diusulkan Pak Gunata tadi ya, pada waktu upacara anak itu rame dan itu selalu terulang seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat program, membuat kegiatan supaya upacara itu bisa tertib, disiplin seperti apa? Nah, itu kita pikirkan bersama. Sebenarnya ini diskusi nantinya ya. Kemudian yang ketiga itu tentang berperilaku yang elegan, bertutur kata yang sopan dan santun. Selama ini kita sering sekali mendengar anak-anak kita itu mengucapkan kata-kata bahasa gaul, bahasa yang diambil dari TikTok, dari YouTube, dari Twitter ya, seperti bahasa anjay atau bahasa apa itu kan sering sekali kita dengar. Sangat sering di telinga kita dengar seperti itu. Nah itu tanpa mereka sadari dari hal kecil-kecil seperti itu, kesalahan-kesalahan yang dianggap sebuah kewajaran, sebuah kebiasaan itu nanti menjadi budaya. Budaya kesalahan kecil-kecil itu akhirnya wajar, akhirnya kesalahan itu menjadi besar dan ya wajar saja, nggak apa-apa, dianggap wajar mungkin dari hal seperti itu. Nah tujuan programnya ini saya kira sudah Bapak Ibu guru sudah paham ya, ini yang menumbuhkan jiwa dan seterusnya. Program yang direncanakan ini tadi tentang kebersihan kelas, tertib upacara, dan bertutur kata yang santun dan sopan. Metode yang digunakan ini diajarkan dengan metode Bagja. Bagja itu apa sih? Bagja itu singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencananya, kemudian yang A atur eksekusinya. Nah, seperti apa? Tahapan Bagja. Yang pertama buat pertanyaan. Bagaimana menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid-murid di sekolah kita ini supaya mencintai kebersihan dan peduli terhadap lingkungannya? Bagaimana caranya? Yang selanjutnya, bagaimana kita menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid untuk bisa melakukan upacara itu tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana supaya mereka bisa bersopan, santun, dan mencerminkan akhlak mulia. Yang selanjutnya, tindakan yang dilakukan ini diambil dari voice, choice, dan partnership. Di sini ada suara murid ya. Suara murid itu kita mencari sumber-sumbernya itu justru dari murid. Bagaimana caranya? Kita berdiskusi bareng, harusnya dengan semua warga sekolah. Artinya dengan ada kepala sekolah, ada pemangku kepentingan, ada guru, ada karyawan, ada murid di situ, ada orang tua. Kita saling berdiskusi bareng. Yuk, kita punya 3 masalah seperti ini. Gimana caranya supaya masalah ini bisa diurai menjadi diselesaikan dengan baik? Bagaimana caranya? Ada suara dari murid. Yang pertama kita mencari sumber belajar yang bervariasi, mencari literasi. Kalau ada masalah-masalah seperti ini di tempat lain seperti apa sih? Bagaimana gitu. Nah, kemudian choice, pilihan murid. Dia akan sharing baik dengan temannya, kalau guru ya dengan teman sejawatnya, dialog dengan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian kepemilikan, ownership. Ini setelah kita nanti menjawab atau mendapat solusi dari apa yang kita dialogkan tadi, itu akan membentuk pola pikir. Nah, pola pikir yang ada di tempat kita itu akan menjadi hak paten, menjadi kepemilikan dari si pencari solusi ini. Kemudian yang kedua, itu yang A, ambil pelajaran. Ambil pelajarannya seperti apa? Kita mencari kegiatan apa sih? Kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan cinta kebersihan dan peduli lingkungan itu seperti apa saja. Kemudian kegiatan upacara yang bagaimana yang mencerminkan sekolah kita sebagai sekolah kebangsaan. Yang kayak apa? Yang dipingin itu sendiri dong. Kemudian yang ketiga apa? Yang bisa membudayakan atau membiasakan perilaku
berkata sopan, berkata elegan, berkata yang enak didengar itu gimana? Iya caranya itu dibicarakan bersama, didiskusikan bersama. Kemudian kebijakan-kebijakan sekolah yang mendukung ketiga hal di atas itu akan seperti apa? Kita akan membuat tata tertib seperti apa atau apalah kebijakan yang lain gitu. Tindakan yang dilakukan ini tadi seperti ini, misalnya dari murid mengadakan survei atau pengamatan dengan kita menyebar angket. Nanti dari angket-angket itu akan terlihat, oh ini suara dari murid, suara dari guru, suara dari karyawan, suara dari orang tua, suara dari stakeholder sekolah yang lain. Jadi dari survei itu atau angket yang kita sebar itu nanti atau wawancara yang kita lakukan itu akan mempertebal jawaban atau solusi yang tadi kita yakini sebelumnya. Oh ternyata yang saya pikirkan kemarin itu kayaknya kena tuh, atau mungkin oh ternyata harus tambahin ini, dikurangi ini dan seterusnya. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang G itu gali mimpi. Kita bayangkan. Jadi murid atau kita semua membayangkan, coba bayangkan kalau sekolah kita itu bersih dengan kesadaran kita sendiri. Kita semua sadar terhadap kebersihan itu. Kalau kita ada di kelas yang bersih, sekolah yang bersih, yang indah, yang nyaman akan seperti apa? Kita bayangkan bayangan kita. Kemudian kita membayangkan upacara itu seperti yang kita bayangkan. Kayak kalau kita lihat upacara 17 kenegaraan itu ya, 17 Agustus itu kayaknya kan tanpa kita sadari kita nangis sendiri ya. Bangga gitu, jadi bagian dari itu. Seperti itu. Misalnya kita membayangkan seperti apa sih upacara yang kita bayangkan. Kemudian apa yang menjadi khayalan murid kalau teman-temannya itu berperilaku indah, berkata-kata sopan, tidak menyakitkan atau kata-kata yang gembira, yang bahagia tanpa ada ucapan-ucapan kasar seperti itu. Nah, kemudian tindakannya bagaimana? Mengajak guru, murid atau stakeholder sekolah yang lain itu membuat daftar. Apa sih pinginnya bersih itu yang gimana? Oh bersih itu yang kelasnya nggak ada coret-coretan, yang di laci mejanya nggak ada sampah, yang di tempat sampahnya itu rapi, yang di dan seterusnya ya seperti apa? Mau kriteria seperti apa itu dibuat daftarnya. Harapan-harapan itu dituliskan. Memilih mimpi terbaik. Kemudian hasilnya itu dipajang di kelasnya. Ini loh yang saya ingin kayak gini loh, saya pengen kayak gini. Nah, untuk keinginan seperti itu akan bagaimana tindakan selanjutnya? Kemudian dijabarkan rencananya itu dengan menyusun rencana konkret supaya murid itu mencintai kebersihan, menyusun program. Nah, dari khayalan tadi, dari impian tadi kemudian mulai dijabarkan rencananya. Nah, itu kemudian disebarkan angketnya, dibuat wawancara, dilakukan wawancaranya, dievaluasi, tentukan isi angketnya seperti apa. Dari situ nanti akan kita bisa lebih lanjut lagi untuk kegiatan yang berikutnya yaitu atur eksekusi. Setelah kita menemukan banyak pendapat, banyak saran dari berbagai stakeholder sekolah tadi, kita mulai atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam rencana ini nanti? Kita mau apa dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan dan seterusnya. Kapan mau dimulai, seperti apa, seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu jadi 3 program ini saya mengenalkan tentang program gerakan Ditya Aji Paranita, Gerdap tadi yang ada 3. Mungkin besok ada lagi guru penggerak yang lain akan punya rencana-rencana yang lain lagi. Oh saya pengen misalnya saya pengen ya monggo silahkan apapun itu. Kemudian dari 3 rencana ini harapannya nanti bisa menjadi salah satu program sekolah yang nanti bisa untuk semuanya dipikirkan bersama-sama dengan semua warga sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya kenalkan dari program Bagja ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian. Dan Ibu dari program tadi. Perkenalkan, saya Ibu Hidayati. Saya wali murid dari siswa atas nama Hafid Salintang kelas 11 PS1.
kita keluar dari yang jalur ya kelas 13 dan 2. Recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been